Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Pratama. Saya dari kelas 3B Penjaskesrek dengan nomor NPM 20661013. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama yaitu pengertian anatomi dari 5 sumber buku. Pengertian serta definisi anatomi dari 5 sumber buku. Yang pertama yaitu buku anatomi fisiologi. Penerbit Yayasan Kita Menulis. Mengemukakan anatomi adalah ilmu yang mempelajari bagian-bagian dan struktur tubuh. Yang kedua, buku anatomi dan fisiologi untuk para medis. Penerbit PT Gramedia. Mengemukakan anatomi atau ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan serta bagian-bagian satu sama lain di dalam tubuh. Yang ketiga, buku pengantar anatomi fisiologi manusia. Penerbit Anak Hebat Indonesia. Anatomi merupakan dasar dari cabang ilmu kesehatan, melingkupi pemahaman struktur, bagian, serta fungsi setiap organ dalam tubuh. Yang keempat, buku ajar anatomi fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti memotong dan tomi yang berarti memisahkan. Anatomi adalah ilmu kedokteran yang khusus mempelajari tentang struktur tubuh, bagian tubuh, susunan organ dalam tubuh, serta hubungan antara organ yang satu dengan organ manusia yang lain. Yang kelima yaitu buku anatomi dan fisiologi untuk mahasiswa kebidanan. Penerbit Yayasan Kita Menulis. Mengemukakan anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana yang berarti memisahkan dan tomi yang berarti potong. Dari kata tersebut dapat kita simpulkan anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian. Soal yang kedua, cara mempelajari ilmu anatomi. Cara mempelajari ilmu anatomi yang pertama yaitu menghafal morfologi dan topografi. Morfologi dalam ilmu anatomi adalah bagian-bagian dalam tubuh, sedangkan topografi adalah bagian sekitar tubuh manusia, serta mengenal bahasa dan istilah dalam ilmu anatomi. Cara yang kedua yaitu belajar tata letak. Tata letak merupakan hal penting dalam ilmu anatomi untuk pemahaman topografi. Yang ketiga yaitu belajar memahami dan mengenal potongan tubuh manusia. Dan cara yang terakhir yaitu membuat alur cerita. Dengan membuat alur cerita, otak akan lebih mudah mengingatnya. Soal yang ketiga, pembagian anatomi berdasarkan titik barat untuk mempelajari anatomi. Yang pertama yaitu hertologi, yang mempelajari tentang sel. Yang kedua, histologi, yang mempelajari tentang jaringan. Yang ketiga, osteologi, yang mempelajari tentang tulang. Arterologi, yang mempelajari tentang persendian. Miologi, yang mempelajari tentang otot. Neurologi, yang mempelajari tentang saraf. Yang ketujuh, antropologi, yang mempelajari tentang ukuran organ tubuh. Soal yang keempat yaitu anatomi dalam tinjauan. Yang pertama, alat penggerak aktif. Alat dalam yaitu COR atau jantung dan pulmo atau paru-paru. Yang B, otot atau muskulus, urat atau tender, dan jaringan pengikat atau ligamen. 2, alat penggerak pasif, tulang atau OS dan tulang-tulang atau osa. Soal kelima, tujuan pendidikan anatomi. Ada beberapa tujuan mempelajari pendidikan anatomi. Yang pertama yaitu menjadi dasar ilmu untuk studi bidang kesehatan. Yang kedua, menjadi dasar untuk memahami struktur dan pola pertumbuhan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan letak dan struktur atau susunannya. Yang keempat, dalam dunia sejarah dapat dijadikan untuk membandingkan bentuk dan struktur tubuh dari manusia prasejarah hingga saat ini. Yang kelima yaitu menjadi dasar ilmu untuk pengembangan penelitian dan inovasi teknologi di dunia kedokteran. Soal yang keenam, istilah-istilah dalam anatomi. Istilah anatomi berdasarkan posisi yaitu anterior atau depan, medial tengah, superior atas, dektra kanan, ventra bagian depan, interna dalam, proximal pangkal, sentral pusat, periental lapisan luar, superficial atau dangkal, horizontal yaitu bidang datar. Demikianlah presentasi atau bacaan resmi anatomi
anatomi olahraga saya. Jika ada kesalahan, perkataan atau perbuatan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.